Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di pertemuan kedua, tapi untuk ketemu sama saya baru pertama kali ini kan, makanya saya perkenalan dulu. Nama saya Erwan Sriwijaya, panggil saja Mas, jangan Pak, karena kita seumuran. Udah clear ya. Nah, hari ini kita ada di How to Get A in My Class. Gimana caranya dapat nilai A di kelas saya? Nah, sebelum kita mulai, nanti kita masuk ke ini, hitung-menghitung ini, biar kalian bisa mendesain mau dapat nilai berapa silahkan karena saya tidak memberikan nilai, saya hanya merekap nilai gitu ya. Nah, ini 16 pertemuan yang akan kita lakukan. Jadi hari ini ada di sini how to get A in my class. Terus pertemuan 2 sampai ke 5 itu adalah basic advertising. Ya, apa namanya? Dimulai dari ad production. Jadi ini yang minggu kemarin ya, teman-teman aku minta ikut di Indonesian Writer Festival. Kebetulan ada 5 yang materinya itu iklan banget. Dari mulai SEO, terus mengelola interaksi di sosial media, berpikir kreatif, sama di apa namanya sopan santuy di dunia digital. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sopan di dunia digital. Nah itu yang ada empat konten yang teman-teman tak minta untuk pilih satu aja. Terus kemudian minggu ketiga kita akan belajar tentang ad konsep. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa definisi iklan yang biasa dipakai oleh apa ya untuk menyatakan iklan itu apa sih ya intinya sih iklan itu komunikasi yang menjual. Nah kemudian jenis-jenis iklan seperti apa di sini ada. Kemudian minggu keempat kita akan membedakan iklan dengan elemen integrated marketing communication yang lain. Iklan dibandingkan dengan PR, sales promotion, personal selling, direct marketing, dan event and experience. Seperti apa sih karakter iklan dan bagaimana mereka bisa saling mendukung. Kemudian yang kelima itu ada konsep dan strategi iklan. Jadi kalau di sini kita akan belajar bagaimana struktur komunikasi dari apa namanya strategi komunikasi periklanan. Ya kalau gampangannya gini deh, karena tadi iklan itu adalah yang menjual, yang ngomong atau komunikatornya mesti brand dan target audiens yang diajak ngomong itu adalah consumer. Konteks kita adalah brand ketemu consumer, gitu ya. Nah, nanti bagaimana pesannya, objektifnya apa saja, kemudian feedbacknya kayak apa, nanti kita lihat. Jadi di sini kita akan membedah strategi komunikasi periklanan menurut komunikasinya Laswell. Nah, di pertemuan 6 sampai ke 8 kita mulai masuk creative thinking. Jadi kalau teman-teman pernah belajar creative thinking sama Pak Zudan atau sama Mas Angki, itu kan creative thinking secara umum ya. Nah, kalau di sini, di 3 pertemuan ini, saya akan ajak teman-teman dalam konteks periklanan. Dimulai dari yang ke-6, bagaimana kita kreatif. Jadi bagaimana pola pikir kreatif kita dalam membuat iklan komersil, komersial ad. Kemudian yang ketujuh, dalam konteks public service advertisement atau iklan layanan masyarakat. Dan yang kedelapan ada digital activation. Nah, ini yang menarik nih. Hal baru, istilahnya kayaknya baru, tapi teman-teman kayaknya udah sering deh ikutan yang kayak gini. Jadi, bagaimana kita berinteraksi, berkolaborasi di dunia digital dan itu, apa namanya, sebetulnya diskenariokan oleh brand. Kayak teman-teman yang, apa namanya, follow akun Instagram ilmu komunikasi UMY, kemarin ada campaign Pembela, pengen belajar pengen belajar apa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh digital activation. Terus kemudian di pertemuan ke-9 kita akan belajar media. Jadi di sini ada berbagai macam media periklanan yang dari mulai TV, masuk ke billboard, masuk ke digital. Nah, itu saling terkait karena mereka itu muncul pada eranya masing-masing dan menariknya itu tidak ada yang saling meninggalkan. Jadi era TV muncul, oke, billboard muncul, jadi ada dua. TV masih jalan. Sekarang digital muncul, billboard ada, TV ada. Itulah menariknya iklan, karena target audiensnya beda-beda. Nah, di pertemuan 9 sampai ke 13, karena ini pengantar periklanan, aku juga pengen teman-teman punya wawasan, punya bayangan nih. Entarnya, kalau kerja di iklan, itu kayak apa sih day to day-nya? Nah, di sini kita akan mengulik kehidupan periklanan dari sumber-sumber yang saya pun awalnya tidak menyangka.
Jadi The Pitch ini ada serial televisi tentang dua agensi iklan yang di challenge oleh sebuah brand untuk membuat campaign tentang brand tersebut. Kita lihat bagaimana serunya diskusi mereka. Kemudian ini ada Accelerate the Series, web series tentang Keenan Pierce, yang dia itu adalah seorang kreatif director iklan. Terus bagaimana dia menggali masalah, ketemu pesannya, dan kemudian membuat konsep iklan ada di sini. Kemudian The Love Mark Company, ini sebenarnya campaign lowongan kerjaannya punya saci-saci, tapi dia menjelaskan ada siapa aja sih orang-orang di biro iklan itu. Kemudian di Mas J, di sini dia akan bercerita bagaimana kekuatan iklan yang lucu di sosial media. Terakhir ada Mas Alif Sutanto, dia akan berbicara tentang konten digital dari sudut pandang menarik ini, karena Mas Alif ini adalah copywriter, penulis naskah, yang bekerjanya tidak di biro iklan, tapi di media. Nah, kemudian saya punya personal project buat teman-teman. Jadi di sini pertemuan 15 ke 16. 15-nya akan saya briefing. Ke 16-nya, jadi sini ada sebuah problem, kemudian teman-teman akan saya minta untuk bikin konten dan juga video presentation yang disubmit di minggu ke-16. Nah, di atasnya sini ada D dan Q. D itu artinya diskusi. Jadi di sini yang how to get A in my class, di sini di bawahnya ada diskusi di mana teman-teman aku minta untuk menuliskan kalian pengen nilai berapa, pengen bikin nilai berapa target kalian di sini untuk mata kuliah ini. Karena kata dia, nilai kan kalian mendesain, aku hanya merekap. Nah, diskusi dua ini ya di sini sih setelah aku briefing ada pertanyaan apa enggak. Kemudian yang Q ini disebut asinkronus. Jadi maksudnya gini, ini nggak perlu kalian isi tiap minggu, tapi cukup kalian isi, ini mau langsungan boleh, jadi kalian isi kan bersifat restriction ya, atau saling prasyarat. Untuk ngerjain yang Q4 kalian harus ngelarin Q3. Untuk ngerjain Q3 kalian harus ngelarin Q2 dulu. Untuk ngerjain yang Q2, aktivitasnya yang di sini harus diselesaikan dulu. Nah, ini datanya lumayan panjang, dari 22 September hingga 22 Desember 2020. Ada sekitar Oktober, November, Desember, 3 bulan. Kalau menurutku sih jangan mepet di 22 Desember karena deadline-nya adalah jam 1 pagi. Jam 1 pagi lewat 1 menit, sistem akan tertutup dan kalian tidak pernah bisa mengisi lagi. Dan saya tidak memberikan ulangan. Jadi tidak mentolerir keterlambatan. Nah, mending kalian on time atau spare waktu di awal deh. Kalau saran saya lah ya. Grade, teman-teman bisa attending 3 kali. Ini sering terjadi saat ngerjain kuis tiba-tiba internet putus misalnya. Atau saat ngerjain kuisnya mepet. Jadinya sistemnya penuh, itu sangat mungkin. Jadi teman-teman bisa mengulang selama 3 kali. Yang pertama gagal nih, ulang lagi aja nggak apa-apa sampai yang ketiga. Nanti saya akan ambil nilai paling tinggi. Termasuk saat teman-teman merasa, kayaknya aku banyak yang salah ini, aku coba lagi, nggak apa-apa. Pertama nyoba, 2 kali nyoba, ketiga nyoba. Ternyata nilai pertama paling tinggi, yang pertama aku ambil. Durasi pengerjaan soal 30 menit. Terus, ini yang menarik nih. Penilaian. Diskusi nggak aku nilai, karena aku lebih melihat bagaimana pendapat kalian. Terus, kuis, di sini ada 13 kali 5, 65. Tugas yang terakhir ini, ada 2 jenis tugas, nilainya ada bikin konten sama video presentasi. Nanti akan saya jelaskan di briefing yang di pertemuan ke-15. Di sini 1 kali 35, totalnya 05 kali 35, 100. Zoom boleh saja, cuma kalau mau Zoom itu by order dari tiap kelas. Silakan koordinator kelas order ke saya untuk nge-Zoom, syaratnya satu kelas harus ikut semua. Dan yang kedua, saya tidak akan memberikan materi di Zoom itu. Tapi di sini lebih ke teman-teman nanya ke aku, Mas, materi yang apa namanya, yang digital activation nih belum jelas. Nah, biasanya aku akan konfirmasi, akan minta teman-teman coba jelasin dulu yang kamu ngerti kayak apa. Nah, nanti di sini aku akan mengarahkan teman-teman. Kalau penjelasannya kurang, aku tambahin. Penjelasannya misalnya ada yang masih belum tepat, aku benarkan. Dan kalau misalnya udah pas, ya udah pas aja, nggak apa-apa. Gitu. Oh iya, jangan lupa absen setiap hari Sabtu untuk setiap kelas. Jadi, setiap hari Sabtu akan ada 24 jam, walaupun ininya bebas kerjainnya, cuma absennya itu tidak prasyarat, jadi kalian isi aja tiap Sabtu. Dan jangan sampai terlambat, karena absen itu hanya berlaku 24 jam ya.
Sabtu jam 00 aku buka, maka 23.59 udah tutup. Oke, itu saja dari aku. Kita ketemu lagi di pertemuan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.